kondisi keberagamaan di Denmark, Copenhagen. Saya tidak tahu ini masih relevan atau enggak dalam keberagamaan kita. Kalau Kierkegaard jelas Kristen basicnya, jadi yang diserang agama Kristen. Jadi tenang aja, kamu nggak perlu susah. Meskipun saya nggak tahu di Islam apa ada fenomena kayak gini. Yang pertama diserang Kierkegaard zaman itu adalah religius, formalism, dan ritualism. Jadi agama yang hanya melihat dimensi formal dan ritualnya saja, hanya dilihat sisi objektifnya, yang diurusi detailnya ritual dan dogma-dogma objektif. Jadi kalau ada orang agamawan ketemu agamawan yang lain, yang diurusi itu sudah sholat, puasa enggak? Nah itu formalisme, yang diurusi formalitas keagamaannya. Jadi kalau kamu bertamu ke rumahnya orang, nah, tuan rumahnya kelihatan dia formalis apa enggak, biasanya dari yang ditawarkan. Kalau yang enggak terlalu formalis biasanya sudah makan, oh belum, masih makan. Yang formalis sudah sholat, sholat. Itu berarti biasanya ngono. Dan masyarakat tidak peduli dengan dimensi eksistensial keberagamaan. Dimensi eksistensial itu sejauh mana seseorang menghayati agamanya, bukan sejauh mana seseorang menampilkan formalisme dan ritualisme keagamaannya. Karena ketika kehilangan subjektivitas eksistensial, agama itu jadi populer. Populer itu ya dari tampakannya saja, dari kelihatannya belaka. Jadi orang hanya lihat aspek luarnya saja. Kalau sudah sholat, oh berarti sah. Kalau sudah pakai jilbab, bagus, berarti sudah Islam. Kalau pakai sarung, sip, berarti santri. Kalau pakai kopiah, lumayan, berarti sudah. Selalu begitu. Jadi formalismenya, kalau masih pakai kopiah, oh berarti dia masih. Kalau di ilmu hadis kan gitu. Kalau sudah nggak pakai kopiah, berarti kejujurannya dipertanyakan. Periwayatannya harus dipertanyakan. Nggak pakai kopiah, suka kencing pinggir jalan, kemudian lo itu kan yang, iya itu kenapa kamu baca di ulumul hadis itu. Jadi jujur tidaknya orang dilihat dari manifestasi formalnya. Jadi di ilmu jarh wa ta'dil itu masuk itu kan. Orang ini sering membuka tutup kepalanya, jadi kemana-mana sering gundulan, oh berarti tidak sikoh periwayatannya. Tidak tahu kaitannya apa antara pakai kopiah dengan itu. Mungkin kalau pakai kopiah ilmunya nggak cepat terbang keluar. Kalau pakai apa gitu saya nggak tahu. Tapi itu di ulumul hadis ada. Dia nggak apa-apa. Cuma kalau hanya itu yang dilihat, itulah yang namanya formalisme, ritualisme. Jadi hanya dilihat ritualnya. Oh orang ini puasa Senin Kemis nggak berhenti-berhenti. Dan kalau sudah kayak gitu kan kamu sudah angkat tangan. Wah kalah aku, kalah. Dia puasa Senin Kemis terus, dia tahajud terus, dia, dan itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard sebenarnya. Tidak penting apakah dia tahajud terus, apakah dia puasa terus, apakah ke masjid terus, ke gereja terus, tapi seperti apa hubungannya sama Tuhan, relasi eksistensialnya sama agama, penghayatannya terhadap keberagamaan, itu yang dipertanyakan oleh Kierkegaard. Kenapa sih orang jadi formalis, ritualis? Kalau bagi Kierkegaard ini pengaruhi Hegel mesti. Nanti kita lihat gimana dia mengkritik Hegel. Tapi yang jelas orang-orang di awal modern yang dikritik oleh Kierkegaard adalah orang yang keberagamaannya lebih menekankan formalisme dan ritualisme. Semakin secara formal dia kelihatan religius, semakin dia dianggap keberagamaannya tinggi. Kalau pakai sarung belum, di atas pakai sarung belum terlalu religius. Sudah sangat religius kalau pakai jubah. Lebih religius lagi kalau pakai serban. Semakin religius kalau jenggotnya panjang. Tambah religius lagi kalau baduknya agak hitam-hitam. Nah, kan manifestasinya formal semua. Kalau sholatnya lama, yang dibaca ayat-ayat panjang, berarti orang ini canggih secara agama. Kan kamu gitu mesti. Dilihat manifestasi fisiknya. Dan itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard. Tapi tidak apa-apa, ini dalam agama Kristen kok.
Saya nggak tahu di Islam ada apa enggak. Oke, ini ada. Selanjutnya dia mengkritik Hegel. Jadi saya nggak ngulang Hegel ya, nanti kamu dengarkan lagi rekamannya yang pada bab Hegel. Jadi kalau di Hegel itu cara berpikirnya khas orang modern, diawali dari Descartes. Selalu sifatnya abstrak, selalu sifatnya hal-hal yang pokoknya di luar manusianya. Ada ruh dunia, ada akal sejarah, ada selalu begitu. Tidak mikir manusia yang konkretnya. Makanya disebut idealisme. Jadi dunia ini disetir oleh ide-ide yang ada di kepala. Peduli amat eksistensimu kayak gimana, kenyataannya kayak gimana, tapi kan dunia ini disetir oleh pikiran. Banyak kejahatan tidak apa-apa, tapi secara umum dunia ini bergerak ke arah yang lebih bagus, lebih rasional. Itu katanya Hegel. Dan itu dikritik oleh Kierkegaard. Katanya Kierkegaard, cara berpikir model Hegel itu menghilangkan individualitas, selalu melihat sisi komunalnya. Orang itu dilihat umumnya saja. Oh, kalau orang Jawa itu lembut, kalau orang Madura itu suaranya keras, suka teriak-teriak. Kalau orang selalu begitu, dilihat crowd-nya, orang dilihat secara umum. Amerika itu pragmatis, Amerika itu anti-Islam, Amerika selalu melihat seperti itu. Dan orang susah mengekspresikan dirinya secara subjektif eksistensial. Saya orang Jawa, tapi aku enggak lembut kayak orang Jawa. Tapi kan susah kan begitu kamu Jawa ya. Atau Madura, ya benar saya Madura, tapi saya Maduranya lemah lembut loh. Kan orang tidak percaya, Pak, mungkin Madura mana kamu tenggelam dalam, kalau bahasanya crowd, dalam kumpulan. Kamu kumpul di mana, di sanalah kamu dianggap. Orang tidak peduli bahwa kamu bisa ngaji apa enggak, bisa ceramah apa enggak, tapi begitu kamu bilang saya mahasiswa UIN loh, orang UIN toh, pinter Islam berarti ya, bisa ceramah dong, bisa ngaji dong, ya peduli amat bahwa kamu janjane ya raiso. Tapi orang tidak lihat itu, dia lihat logika crowd-nya. Dan ini pengaruhnya Hegel sebenarnya, identitas kelompok. Kamu sebagai individu gak dihitung. Kalau di kampung apalagi, kalau di kampung itu kamu tidak pernah bunyi sebagai dirimu. Yang bunyi mesti bapakmu. Oh, putrane Pak Anu ya. Oh, anaknya itu. Jarang kamu sendiri bisa bunyi. Oh, besok saya ceramah putrane Pak Kajiano, itu yang kuliahnya Yogyakarta loh. Kamu itu gak dikenal, yang dikenal bapakmu. Di sini yang dikenal kampusmu, atau paling tidak kotamu, asalmu, dan seterusnya. Jadi manusia jatuh pada logika kelompok, pada crowd, hal-hal yang sifatnya kolektif. Dan ini pengaruhnya itu. Maka orang selalu mengeneralisir Indonesia sedang krisis, sementara pemerintah bilang Indonesia itu ekonominya meningkat loh. Kenapa? Pakai logika kerumunan tadi. Dan ini bikin orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sesuai apa adanya. Sebenarnya kamu males disuruh ceramah, itu bukan dirimu, bukan bakatmu, tapi kok ya terpaksa karena kamu jadi mahasiswa UIN. Akhirnya kamu paksa-paksain belajar ceramah, kamu paksa-paksain adzan. Jadi tidak karu-karuan, kasihan yang dengerin jadi males ke masjid. Wong bukan jiwamu untuk adzan, dipaksa untuk adzan, ya tidak karu-karuan. Zaman saya KKN dulu ada temanku itu yang terpaksa harus adzan. Saking stresnya, begitu teriak pertama yang keluar bukan Allahu Akbar, tapi Bismillah. Teriak sudah ancang-ancang, pokoknya yang penting keras, mau adzan itu. Mungkin saking stresnya karena nggak pernah adzan, dipaksa adzan ya. Nggak mikir dia, pokoknya saya ngotot tiba-tiba Bismillah. Jadi wah, iya. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri akhirnya kan, karena dipressure oleh masyarakat yang pakai logika crowd, pakai logika kelompok. Oke, itu kritiknya pada Hegel. Dan ya, jadi kita berpikir selalu pakai meshing of society. Jadi sosiologi massa.
Dan orang akhirnya ketika kehilangan crowd-nya, ketika kehilangan kumpulannya, dia merasa asing bahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika kamu dipisah dari UIN-nya, dipisah dari Maduranya, dipisah dari bapaknya, dipisah karena kamu terbiasa tidak dipisah. Begitu dipisah kamu sendiri bingung lah, terus mau ngapain. Jadi orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dia justru merasa hampa kalau terpisah dari kumpulannya. Dan itu problem sebenarnya. Dan yang disebut crowd, logika crowd itu kan logika, kalau dalam agama namanya logika mazhab. Dan kamu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu ya tergantung crowdmu. Yang NO ya kayak gimana NO dan kamu ikut ke sana. Meskipun kalau ditanya NO ya kamu bingung jadi dalilnya apa ya kamu tidak tahu. Pokoknya NO biasanya gitu ya kamu gitu. Kamu pasrah total pada para ahli. Kalau di situ tak terjemah letterlek, para ahli untuk menunjukkan jalan yang benar dalam crowd. Ya kata kiai-kiainya gitu. Yang biasanya Muhammadiyah, pokoknya Muhammadiyah biasanya tidak kunut pak. Lu dalilnya tidak kunut itu apa? Tidak tahu ya. Pokoknya tidak kunut gitu aja pak. Yang kunut juga begitu. Yang terawih 11, kok terawih 11? Saya kan Muhammadiyah. Oh iya, Muhammadiyah. Yang NU saya kan NU, makanya terawihnya 23. Kalau ditanya dasarnya tidak ngerti. Pokoknya NU dan Muhammadiyah gitu aja, selesai. Dan sekarang jarang orang debat tentang terawih 11-20 kan, karena memang sudah jarang yang terawih. Jadi orang jadi hamba kalau dipecah dari crowd-nya. Dan meskipun kamu tiap hari bilang kita tidak boleh taklid, termasuk kelompok yang menyuarakan jangan taklid, itu sebenarnya dia taklid. Kalau nggak percaya, orang yang tiap hari marah-marah harus kembali pada Quran hadis, terus takonono siji-siji aktivitasnya. Kalau dia lakukan apa, yang ini dalilnya apa, ayo, yang ini dalilnya apa, dia juga stres mesti. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia sudah masuk crowd, dia sebenarnya cuma ngikut aja logikanya kelompoknya. Dia tidak pernah berpikir sendiri, tidak pernah mengekspresikan keinginannya sendiri. Makanya kadang-kadang kumpulan itu berbahaya. Mending sendiri-sendiri. Ya kayak kamu itu loh. Kalau pas lagi ngerombol sama teman-temanmu yang cowok-cowok misalnya, ada cewek lewat, wah teriak-teriak, suit-suit, tepuk tangan. Ya, begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu mengkerlet. Iya kan? Kalau banyak temennya kayak ya Allah, kamu tidak suitan segala. Ketemu satu-satu, kamu mengkerlet, ngomong melekak-melekuk. Kamu nggak bisa mengekspresikan dirimu sendiri kecuali dalam crowd. Makanya demo jadi bahaya kan. Kalau sendiri-sendiri kamu nggak berani loh teriak-teriak kayak waktu kamu demo itu, bakar-bakar kayak tapi begitu bareng-bareng berani kamu kan. Kenapa? Kamu ngikut aja dengan logika kelompok. Kamu nggak bisa ekspresi diri sendirian. Makanya cara paling gampang untuk membubarkan demo, bubarkan satu-satu di bank, ayo ikut makan yuk, misalnya bubar tinggal sendiri-sendiri setelah mungkin ngamuk, karena tidak bisa, karena dia selalu ikut logika kelompoknya. Dan itu cirinya manusia. Dan itu sebenarnya yang dikeluhkan oleh Kierkegaard. Orang tidak bisa otentik, tidak bisa jadi dirinya sendiri. Dan bahkan orang nyaman dengan konsep-konsep abstrak yang dibikin dia sendiri. Biasanya kan bikin label-label, bikin identitas untuk bikin nyaman. Kalau NU itu tradisionalis, menjaga tradisi. Konsepmu kan, kalau Muhammadiyah kita pemurnian, membersihkan agama dari TBC. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep label-label yang kamu bikin untuk nyaman di tengah masyarakat. Madura itu meskipun gayanya kayak gitu, tapi hatinya lembut loh. Nah itu loh, itu konsep abstrak sebenarnya. Orang Jawa itu kelemak-kelemek, tapi jangan salah, kalau sudah waktunya, waktunya itu kapan? Tapi kan konsepnya, kalau dibikin konsep seperti itu. Dan biar kamu nyaman dengan konsep-konsep abstrak itu. Padahal konsep ideal, konsep abstrak, imajinasi sosial itu kan barang gak kelihatan. Yang penting kan eksistensinya.
Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, cuma ya kebetulan aja semester ini jarang masuk. Ayo podo wae. Gak ada gunanya sebenarnya rajin itu, gak ada gunanya. Yang penting tiap hari gak masuk, kan kenyataannya itu berarti kamu males, kan gitu aja kesimpulannya. Sebenarnya rajin itu kan namanya konsep abstrak, tapi kamu sangat senang sekali dengan hakikat esensi yang sebenarnya ini tadi. Dan itu yang sering jadi sumber masalah. Kamu seolah, jadi kadang-kadang kamu merasa besar, tapi sebenarnya kamu tidak besar. Kamu merasa minder, sebenarnya kamu jangan minder. Kamu merasa pintar, sebenarnya mungkin belum. Karena kamu ikut logika crowdmu aja. Tuh. Ya kayak anak ABG itu loh. Kalau sudah gayanya kayak Jerry Bell, merasa wah berarti aku sudah kontemporer, berarti aku sudah tidak ketinggalan zaman. Berarti kan selalu begitu, karena logika kelompok. Problem pertama. Problem kedua, dari logika kelompok memunculkan problem kedua, namanya otentisitas. Banyak kita yang inauthentic, jarang di antara kita yang otentik. Jadi inauthentic itu karaktermu, kebutuhanmu sebagai individu kamu cuekin. Yang kamu dahulukan adalah institusi-institusi, kelompok-kelompok, konsep-konsep abstrak. Yang itu yang kamu angkat di atas dirimu sendiri. Dan itu bagi Kierkegaard itu yang bikin kamu tidak otentik jadi manusia. Kamu harus jadi manusia otentik. Boleh kamu NU, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu jadi apapun, tapi letakkan dirimu sendiri di atas kelompok-kelompok itu, di atas nilai-nilai itu. Jadi kalau NU ya, NU versiku lo ya, harus begitu. Jadi NU sesuai yang kupahami lo ya, NU sesuai tafsirku lo ya. Jangan dibalik, aku ikut manut apa kata NU. Kalau kayak begitu berarti tidak otentik. Aku manut apa kata takmir, berarti tidak otentik. Harus kamu di atasnya. Ngaji ini, ya kamu ikut apa kataku, tapi kamu harus meletakkan diri di atas nilai-nilai ngaji ini. Ya terserah Pak Faiz ngomong apa, yang penting menurutku pasnya itu kayak gini, harus begitu. Jangan kamu dengarkan terus yes pokoknya yes kuis bener, jangan gitu. Kalau kayak gitu berarti kamu ikut logika crowd, logikanya orang banyak. Harus kamu olah informasi yang masuk malam ini di kepalamu, kamu olah versimu. Baru kamu jadi manusia yang otentik. Kalau kamu telan mentah-mentah, tidak akan jadi otentik. Kamu akan selalu diasosiasikan dengan oh nek koyo ngono kan versinya Pak Faiz, versinya Pak Amin beda lagi, versinya Pak Anu beda lagi, mesti gitu. Akan yang diingat orangnya, tapi orang harus ngerti versimu. Nah, kalau versimu otentik, dan kalau otentik mungkin kamu akan diingat orang. Tapi kalau tidak otentik, orang akan nggak tahu siapa kamu. Yang diingat ya klaster besarnya, yang diingat kelompok di mana kamu bersandar. Oh ini mahasiswa UIN angkatan sekian, selalu begitu. Dirimu sendiri nggak diingat. Yang diingat alma matermu, yang diingat orang tuamu, yang diingat kampusmu, yang diingat kelompok pengajianmu, selalu begitu. Kamunya sendiri nggak ada yang nyadet, nggak ada yang hilang. Syukur-syukur kamu bisa jadi patron. Jadi patron itu justru kamu yang otentik diikuti orang lain. Oh temennya ini toh, wah yang itu toh, itu enak. Jadi itu sudah jelas berarti kamu otentik itu. Orang jadi followermu kalau di Twitter. Jangan kamu yang follow terus. Jadi yo follow back sopo gitu. Itu otentisitas. Jadi sarannya Kierkegaard ya kita harus otentik. Jangan jadi manusia yang menurut dan ikut-ikutan. Sekarang kan kalau mahasiswa kan biasanya gitu. Bikin skripsi aja ya, saat skripsi 80 halaman itu yang 75 isinya menurut. Menurut Nurholis Majid, menurut Muqabe, menurut. Jadi mahasiswa kok menurut. Setiap paragraf ono footnote, kapan kamu mikir sendiri? Itu kan tidak otentik namanya, nggak ada yang baru.
Nggak apa-apa, agak aneh, agak nyeleneh, tapi otentik. Itu bagi saya skripsi yang bagus daripada tebel luar biasa, isinya kayak clipping. Ambil dari sana tempel, bawahnya ambil dari sini tempel. Wah, referensinya 20 halaman, cuma ya dipotong-potong tempel, potong tempel. Ya tebel, cuma nggak otentik. Yang kayak gitu sudah banyak. Sebenarnya kalau saya referensi nggak perlu terlalu banyak, 10 itu aja skripsi menurut saya sudah cukup. Hanya sekarang kontribusimu apa wis di skripsi ini? Ada sesuatu yang baru yang kamu temukan nggak? Itu menurut saya lebih penting. Bukan mekanisme idenya nggak ada, salah nih, harus ada. Menurut sekarang skripsi kan mesti gitu, sibuk dengan tata tulis. Menurut saya itu sekunder. Yang primer itu skripsimu ini ngasih tambahan ilmu apa bagi dunia ilmiah akademik. Kalau ada urusan di sini acak-acakan gampang diatur belakang, tapi skripsimu kontributif. Boleh kamu terbitkan jadi buku kalau kayak gitu. Tapi kalau sekedar clipping jangan, nanti kamu malah jadi masalah, dianggap plagiasi malah. Jadi bikin aja dan tidak perlu tebel-tebel. Di luar itu zaman saya di Australia itu saya lihat ada proposal disertasi malahan itu cuma 2 halaman. Proposal disertasi merong halaman isinya. Penelitian tentang ini dengan metodologi ini, ingin menemukan ini, selesai. Dan di ACC jelas karena tegas gitu loh. Daripada kamu bikin proposal 20 halaman untuk bosnya 18 halaman. Ngomong apa wae, kiri kanan ngalor gitu. Habis itu skripsi ini menanyakan hal ini apa? Basa-basi 20 halaman tadi buat apa? Gak nyambung. Tapi itu yang sering dilakukan. Dan akhirnya apa? Tidak otentik. Kamu nggak nyumbang apa-apa. Nah, itu problem otentisitas. Dan hari ini kan orang selalu sibuk dengan otentisitas. Itu pelajaran berharga. Kemarin Anggito Abimanyu itu kan dianggap plagiasi. Kenapa? Karena tidak otentik miliknya sendiri. Pokoknya elek-elek rapopo, yang penting 2 EDW kan gitu, kayak katanya orang Jawa itu loh. Elek ya ben, yang penting urip kan ngono nek wong Jawa kuwi. Lho itu semboyan yang luar biasa. Urip jangan diartikan sekedar hidup loh ya. Hidup itu berarti kamu eksis gitu loh. Elek ya ben yang penting eksis kan bahasa lainnya gitu. Biasanya kan motor-motor pitung itu ada tulisannya gitu. Elek ya ben yang penting urip kan ngono. Jadi hidup lah ndak apa-apa. Jelek-jelek dikit, ada kurangnya, ada, ndak apa-apa. Yang penting kan kamu eksis jadi dirimu sendiri. Itu otentisitas. Nah